Puji nama Tuhan, saya mengucapkan selamat pagi, shalom bagi kita semua yang ada di rumah-rumah maupun yang ada di YouTube GBI Arkadia. Pada kesempatan pagi hari ini, kita boleh ada sebagaimana kita ada semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena itu, pagi hari ini saya bersyukur kesempatan yang Tuhan berikan melalui gembala kita, Bapak Anton, yang memberikan kesempatan buat saya untuk boleh memberitakan sedikit kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan tuntunan sepekan kita, yaitu di hari Senin tanggal 17 Juli 2023, mari kita datang ke hadirat Tuhan, kita sembah Tuhan, kita puji, kita muliakan nama Tuhan. Biarlah hadiratnya turun memenuhi kita ya Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa, kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih buat anugerah-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Betapa ajaiblah Engkau Tuhan dalam hidup kami. Siapakah kami ini Tuhan, sehingga Engkau begitu rupa mengasihi kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami datang mempersembahkan syukur kami, penyembahan kami, pujian kami kepada-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang layakkan kami, kuduskan kami, ampuni kami. Kiranya perkenanan-Mu turun atas kami pagi ini ya. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan. Dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan masa depanku penuh harapan. Sekali lagi katakan, dari semula, dari semula Engkau tetapkan hidupku dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Mari kita angkat sekali lagi pujian ini dari awal. Dari semula Kau tetapkan dalam tangan, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah Engkau siapkan bagi masa depanku penuh harapan.
telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau yang telah tetapkan kami dari semula, Engkau ciptakan kami. Haleluya, kami bersyukur Tuhan. Engkau Allah yang menjadikan kami berharga di mata-Mu Tuhan. Terima kasih, Engkau yang selamatkan kami, Engkau yang tetapkan kami sebagai hamba-hamba-Mu yang selalu mengasihi-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, lalabaya lalabala, siaralalabala, oh lalabala. Semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau yang telah dari semula menetapkan kami Tuhan. Hidup hanya di tangan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Yesus. Kalau kami boleh ada, semuanya karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kau ciptakan kami seturut dengan kehendak-Mu, serupa dan segambar dengan-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada maksud dan rencana-Mu atas kami ya Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan meresponi, kami boleh menemukan panggilan pelayanan di dalam hidup kami ya. Karena kami tahu ada maksud dan rencana-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau menetapkan kami supaya kami boleh berbuah di dalam-Mu ya Tuhan. Untuk kami boleh pergi ya Tuhan. Oh lalabala. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, penuhi kami, penuhi hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, pada kesempatan pagi hari Tuhan, aku minta Roh-Mu Tuhan yang mengajariku Tuhan, yang hamba-Mu tidak ada apa-apanya. Untuk hamba-Mu boleh menyampaikan sedikit dari kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh Tuhan mengerti atas setiap kami arti dari panggilan pelayanan dalam hidup kami ya Tuhan. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau ambil alih ya Tuhan hidup kami, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biarlah Roh Kudus yang Tuhan senantiasa memberikan pengertian atas setiap hamba-Mu, bahkan setiap kami yang boleh mendengar, sehingga kami boleh diberkati ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya tuntunan sepekan pada pagi hari ini akan memberkati kami Tuhan. Untuk kami boleh Tuhan dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Shalom, selamat pagi semuanya.
Sungguh saya bersyukur pada kesempatan pagi hari ini saya boleh diberikan kesempatan oleh Bapak Gembala kita, Bapak Anton, untuk boleh memberikan sharing tuntunan sepekan di awal minggu hari Senin 17 Juli 2023. Haleluya. Kita percaya bukan suatu kebetulan, tapi ada senantiasa maksud dan rencana Tuhan atas setiap hidup kita. Amin. Pagi hari ini saya diberikan kesempatan untuk boleh memberikan tuntunan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan yang senantiasa boleh memberkati setiap kita, baik yang ada di rumah-rumah maupun yang mendengarkan siaran YouTube GBI Arkadia pada pagi hari ini. Terima kasih. Saya akan memulai membaca satu ayat kebenaran firman Tuhan sebagai ayat pembuka pada pagi hari ini, sebelum kita boleh senantiasa belajar kebenaran firman Tuhan, yaitu yang terambil di Yohanes 15 ayat 16. Di Yohanes 15 ayat 16 saya akan bacakan buat kita semua. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Sekali lagi saya bacakan. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Haleluya, amin. Kebenaran firman Tuhan pagi hari ini senantiasa boleh memberkati kita, di mana sebelum saya akan memberikan sharing tuntunan pagi hari ini, saya akan memberikan judul tuntunan sepekan kita pada pagi hari ini, yaitu menemukan panggilan pelayanan setiap kita. Menemukan panggilan pelayanan kita. Kita tahu bahwa kita boleh ada sebagaimana ada sampai saat ini. Kita tahu itu ada maksud dan rencana Tuhan atas setiap kita. Apa yang menjadi rencana Tuhan atas setiap kita? Yaitu seperti yang ayat firman Tuhan yang kita bacakan di Yohanes 15 ayat, supaya kita bisa pergi untuk boleh menghasilkan buah. Sehingga Tuhan punya rencana yang spesial bagi setiap kita, umat pilihannya, yaitu supaya kita boleh menjadi berbuah di dalam setiap kehidupan kita. Bagaimana kita boleh berbuah di dalam setiap pelayanan kita? Bagaimana kita kalau kita harus memberikan hidup kita untuk Tuhan? Karena rencana dari awal, seperti lagu pujian yang kita naikkan, dari semula Tuhan telah tetapkan kita, yaitu untuk apa? Nah, hidup di dalam setiap kebenaran firman Tuhan, melakukan kebenaran firman Tuhan, sehingga kebenaran firman Tuhan itu bukan hanya di kita, tapi itu boleh dirasakan, dinikmati oleh setiap orang yang mendengarkan, yang diselamatkan oleh Tuhan. Ada beberapa poin yang akan saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini, yaitu bagaimana sih kita boleh menemukan panggilan pelayanan setiap kita. Saya percaya bagi setiap kita, umat Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan punya rencana yang lebih lagi untuk setiap kita. Bukan hanya keselamatan yang kita terima, tapi biarlah kita dalam keselamatan itu kita boleh senantiasa boleh memberikan apa yang ada di dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana kita supaya bisa menemukan panggilan pelayanan setiap kita tanpa keterkecuali, sehingga kita boleh dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan. Sebagai contoh, saya mau berikan poin di tokoh Alkitab di Perjanjian Lama, yaitu bagaimana kita tahu Yehezkiel di dalam menemukan panggilan pelayanannya. Kita tahu ya, Yehezkiel itu, yaitu Yehezkiel 37 ayat 2, di mana di situ dibilang Tuhan, hamba Tuhan ini dipanggil Tuhan melalui apa?
penglihatan. Penglihatan yang bagaimana? Yaitu Tuhan menaruh satu penglihatan atas Yehezkiel untuk bagaimana? Untuk mengumpulkan tulang-tulang yang berserakan. Dalam artian tulang-tulang berserakan orang-orang yang belum percaya Tuhan, yang berserak di mana-mana. Sehingga kita tahu apa yang hamba Tuhan ini, Yehezkiel ini, ya, Tuhan Yehezkiel menemukan panggilan pelayan dalam hidupnya melalui supaya dia Tuhan pakai sebagai untuk boleh senantiasa mengumpulkan orang-orang yang jauh dari Tuhan untuk boleh datang ke Tuhan. Itu Yehezkiel. Yang kedua, ada satu di Perjanjian Lama juga yang namanya Samuel. Samuel itu kita tahu bagaimana ada 1 Samuel 3 ayat 4 sampai 11 itu kalau kita baca, nanti di rumah dibaca, kita boleh melihat bagaimana Samuel menemukan satu panggilan pelayanan di dalam hidupnya itu melalui apa? Melalui audiens. Tuhan berbicara melalui Samuel. Kita tahu ya dia kalau nggak salah itu di ayat berapa itu Tuhan memanggil Samuel, Samuel katanya. Di situ Samuel mendengar suara itu sampai 3 kali Tuhan memanggil nama Samuel. Dari panggilan Tuhan atas Samuel sehingga Samuel boleh mendengar suara itu dan meresponi suara itu. Apakah kita hari-hari ini kita sebenarnya bisa mendengar suara Tuhan di dalam hidup kita? Baik itu melalui orang di sekeliling kita, tapi kita tidak bisa mendengar. Samuel ini dipakai Tuhan di dalam pelayanan, panggilan pelayanannya itu melalui audio. Banyak cara Tuhan untuk memanggil kita di dalam setiap pelayanan kita. Ada berbagai cara. Tuhan terlalu banyak cara Tuhan untuk melakukan panggilan pelayanan atas setiap kita umat Tuhan. Tapi bagaimana itu bisa kita mengerti panggilan Tuhan, pelayanan atas setiap kita, kalau kita tidak memberikan hidup kita untuk Tuhan. Kita tahu Samuel orang yang artinya tidak diperhitungkan, tapi karena memang Tuhan memberikan satu pesan sama Tuhan melalui panggilan, yaitu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, Samuel mendengar, meresponi panggilan Tuhan ini sehingga Tuhan memakai Samuel. Seperti itu. Ada lagi di tokoh Alkitab di Perjanjian Baru, yaitu Petrus. Kita tahu Petrus di dalam Perjanjian Baru itu di Yohanes 21 ayat 15 sampai 17, di mana Petrus dipakai Tuhan di dalam hidupnya Petrus untuk boleh senantiasa menggembalakan domba-domba di dalam pelayanannya. Kita tahu awalnya Petrus itu adalah seorang penjala ikan, ya, penjala ikan. Tapi kita punya aktivitas masing-masing, baik itu ya sebagai petani, sebagai pekerja di mana di pabrik, itu enggak fine-fine aja. Tapi ada panggilan pelayan untuk lebih kepada Tuhan. Bagaimana kita boleh apapun yang menjadi profesi kita, Tuhan pasti memberikan panggilan pelayanan atas setiap kita. Karena kita tahu ada maksud Tuhan, kenapa kita ada sampai saat ini, ada maksud dan rencana Tuhan, ada visi Tuhan atas setiap kita. Supaya kita tidak hanya kita diselamatkan, tapi kita boleh menyelamatkan banyak orang. Yaitu bagaimana? Ya, kita harus mengerti apa yang menjadi panggilan kita di dalam hidup ini. Panggilan pelayanan kita banyak. Ya, kita tahu banyak talenta-talenta di dalam hidup kita. Tapi bagaimana itu talenta itu yang Tuhan berikan itu kita manfaatin, gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kita tahu Petrus yang dari awalnya dia sebagai penjala ikan, Tuhan panggil dia di dalam pelayanannya sungguh dahsyat untuk boleh menjadi penjala manusia. Kita tahu dalam pelayanan Petrus luar biasa Tuhan pakai dia. Karena apa? Karena setiap orang yang dipanggil Tuhan di dalam pelayanan pekerjaannya, Tuhan pasti memperlengkapi setiap kita. Oleh karena itu, bagi setiap kita,
yang rindu senantiasa menemukan setiap panggilan pelayanan kita, kita mau belajar seperti Petrus. Nah, dari semua profesi kita, Tuhan pasti memberikan panggilan masing-masing yang berbeda-beda atas setiap kita. Oleh karena itu, kalau bagaimana kita untuk boleh meresponi panggilan Tuhan atas setiap kita, ya kita harus benar-benar senantiasa punya kerinduan kepada Tuhan, sehingga saat kita punya kerinduan, maka Tuhan akan memberikan jalan bagi setiap kita. Tuhan yang menuntun kita. Satu lagi dari tokoh di Alkitab yaitu Paulus. Kita tahu sama-sama sebelum namanya Paulus, dulu namanya sebelum dia bertobat namanya Saulus. Kita tahu pada saat sebelum dia bertobat, Paulus ini orang yang jahat, artinya orang yang benci kepada orang percaya, orang Kristen, orang yang ikut Tuhan. Tapi kalau sudah Tuhan yang memanggil setiap kita, pasti Tuhan punya rencana. Bagaimana yang dulunya dia Saulus, yang artinya benci kepada orang percaya, orang yang datang ke Tuhan, memuji nyembah Tuhan, tapi Tuhan bisa ubahkan Saulus, sehingga di dalam panggilan Paulus di dalam hidupnya, dia senantiasa Tuhan punya rencana atas Paulus, supaya Paulus yang dulunya dia menyakiti hatinya anak-anak Tuhan, sehingga dia boleh senantiasa memiliki hati yang berbelas kasihan bagi orang. Bagaimana itu boleh terjadi? Karena Paulus punya rencana atas hidupnya, sehingga apapun keadaan kita, latar belakang kita, mungkin kita melakukan hal yang jahat, tapi kalau Tuhan yang senantiasa memberikan panggilan pelayanan atas setiap kita, Tuhan bisa ubahkan kita dari hal yang tidak baik menjadi baik, dari yang jahat menjadi orang yang benar-benar dipakai Tuhan untuk alat kemuliaannya. Kita boleh belajar dari 4 tokoh ini yang kita boleh pelajari pada pagi hari ini. Itu menjadi referensi bagi kita. Jadi bagi setiap kita, bagaimana kita setiap anak-anak Tuhan yang zaman sekarang ini. Banyak orang, bagaimana sih aku menemukan panggilan pelayananku? Banyak orang yang berkata seperti itu. Yang saya mau tekankan, kunci bagaimana kita supaya kita bisa menemukan panggilan pelayanan kita untuk Tuhan. Satu hal, ada beberapa hal yang mau saya bagikan. Yang pertama, kita harus memiliki kerinduan atau kemauan untuk senantiasa mau dipakai Tuhan. Miliki dulu satu kerinduan. Kita boleh katakan, Tuhan, ini aku rindu untuk terus boleh Tuhan pakai sebagai alat kemuliaan-Mu. Miliki satu kerinduan. Yang kedua, kita harus memiliki kemauan. Rindu, mau. Kita harus mau. Jadi kalau tidak ada kemauan, ya memang susah untuk Tuhan pakai. Seperti itu. Miliki satu kemauan. Bagaimana kita memiliki satu kemauan ini adalah kita harus terus mencari Tuhan. Rindu terus mencari Tuhan. Di dalam apa? Di dalam kehidupan kita, di dalam saat teduh kita, doa kita, terus cari Tuhan. Yaitu bagaimana untuk membangun keintiman kita, sehingga setiap panggilan Tuhan atau suara Tuhan yang kita terima itu kita boleh tahu itu dari Tuhan atau dari yang lain, seperti itu. Jadi saya mau tekankan bagi kita semua, bagaimana sih kita untuk boleh menemukan panggilan kita di dalam setiap pelayanan kita? Ya, semua kita, saya percaya Tuhan yang telah selamatkan kita, Tuhan berikan kita talenta, ada yang 1 talenta, 2 talenta, bahkan 5 talenta seperti firman Tuhan katakan. Jadi setiap kita yang diciptakan Tuhan tidak memiliki apapun dalam hidupnya, pasti Tuhan. Tapi bagaimana talenta yang Tuhan berikan itu bagi kita, itu harus kita benar-benar memiliki satu kerinduan yang dalam untuk Tuhan, supaya Tuhan pakai kita, sehingga kita boleh menemukan arti panggilan pelayanan di dalam hidup kita. Sehingga apa? Sehingga kita boleh menjadi berkat dimanapun kita berada, sehingga bukan kita aja yang diselamatkan. Melalui panggilan Tuhan atas setiap kita, kita tahu Paulus dipakai Tuhan di dalam pelayanannya, sehingga kita boleh melihat banyak jiwa diselamatkan yang dulunya dia
Paulus yang artinya ya benci kepada orang percaya, tapi saat dia menerima panggilan daripada Tuhan, pelayan dari Tuhan, dia boleh dipakai Tuhan dengan dahsyat. Kita pun, kalau kita mau meresponi panggilan Tuhan dalam hidup kita, kita harus benar-benar memiliki hati yang haus, yang rindu akan Tuhan. Ya, seperti itu. Kalau kita lihat tadi Paulus itu dia ada di Kisah 9 ayat 1 sampai 12, di mana kita tahu Paulus itu dalam perjalanannya ke Damsyik, dia boleh dipakai Tuhan di dalam panggilannya sebagai profetik, yaitu untuk boleh memperkatakan segala sesuatunya itu boleh Tuhan pakai sebagai alatnya Tuhan. Kita pun, kita yakin dan percaya Tuhan pasti memberikan setiap kita tanggung jawab, pelayanan, panggilan kita untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, seperti itu. Jadi yang menjadi poin pada pagi hari ini mau saya sampaikan, kalau tokoh-tokoh yang di Alkitab itu boleh dipakai Tuhan di dalam setiap panggilan pelayanannya, saya percaya kita pun pada zaman saat ini, zaman anugerah ini, kita boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya. Yang penting kita punya kemauan, kita punya kerinduan, kita punya persekutuan, keintiman dengan Tuhan, maka kita yakin dan percaya Tuhan pasti memakai kita untuk boleh menjadi alat kemuliaannya. Itu saja yang mau saya sharingkan pada saat pagi hari ini. Kiranya apa yang boleh saya sharingkan pada pagi hari ini, ayo mari kita bersama-sama untuk boleh di dalam setiap diri kita, selagi kita masih ada, selagi kita masih dipercayakan Tuhan, ayo kita temukan panggilan pelayanan kita masing-masing. Ayo, bagaimana caranya kita menemukannya itu? Satu hal, itu tadi yang saya bilang dari awal, bahwa kita harus memiliki kerinduan akan panggilan Tuhan, atau memiliki kemauan dan memiliki keintiman dengan Tuhan. Dengan 3 poin itu, saya percaya setiap kita bisa menemukan panggilan pelayanan kita di dalam setiap diri kita masing-masing. Puji nama Tuhan, itu saja yang mau saya sharingkan. Semoga tuntunan pagi hari ini itu boleh memberkati setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus, buat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kesempatan di mana kami boleh Tuhan menemukan setiap panggilan di dalam hidup kami. Bahwa kami Tuhan untuk boleh Tuhan memiliki satu kerinduan akan Tuhan. Sehingga kami boleh Tuhan mendengar setiap suara-Mu di dalam hati kami, dalam hidup kami. Sehingga kami boleh menemukan panggilan pelayanan setiap kami ya Tuhan. Kami tidak hanya diselamatkan ya Tuhan, tapi biarlah kami boleh Tuhan menjadi alat kemuliaan melalui hidup kami, melalui panggilan yang Tuhan beri. Kami boleh Tuhan menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Oh ralabatakaya sikara jadikanlah ku hamba untuk mau Tuhan,
kasih. Ini kami Tuhan, jadikan kami alat-Mu ya Tuhan, untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Urapi kami Tuhan terus, supaya kami boleh menemukan setiap panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Kami mau berbuah ya Tuhan di dalam Engkau. Biarlah kami boleh Tuhan Kau pakai sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan, urapi kami ya Tuhan. Firman-Mu Tuhan pagi hari itu boleh Tuhan membuat kami semakin mengerti arti panggilan-Mu di dalam setiap kami, supaya kami boleh pergi menghasilkan buah-buah pertobatan, buah keselamatan bagi jiwa-jiwa ya Tuhan. Oh ralabata kaya sikana ralabata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Tuhan terima kasih. Kalau sebentar hamba-Mu Tuhan selesai, tapi Tuhan Allah yang tidak pernah selesai di dalam hidup kami. Firman-Mu Tuhan boleh Tuhan hamba-Mu selesai memberitakannya pagi hari ini, tapi Tuhan Allah yang bekerja atas kami. Senantiasa kami boleh mengerti, memahami setiap firman yang kami boleh dengar ya Tuhan, sehingga kami boleh dipakai Tuhan sebagai alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan kekal terus selama-lamanya. Bagi-Mu segala pujian, hormat, syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengusap syukur. Haleluya, bersama dengan saya katakan amin, 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 amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Terima kasih. Salam.